Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirillah wajtina bin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menatap masa depan, menengok masa silam adalah suatu kelebihan insan atau manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Masa depan adalah impian, harapan, hayalan atau cita-cita. Sedangkan masa silam adalah cermin dan barometer. Sudah sejauh manakah kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Hadirin yang mulia, apa yang terjadi pada saat ini bisa jadi adalah karena buah, hasil ataupun akibat dari apa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang silam. Dan nanti apa yang kita lakukan saat ini pun akan berbuah pada hari-hari yang akan datang. Sementara saat ini kita lihat bagaimana di sekitar kita banyak terjadi bencana-bencana alam, banyak terjadi musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Musibah adalah sesuatu yang terjadi pada kita yang merupakan 3 perkara. Yang pertama, musibah terjadi dikehendaki oleh Allah adalah karena ujian. Merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya, barang siapa yang ridho terhadap ujian-ujian Allah, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang tidak suka dengan ujian-ujian dari Allah, maka baginya juga marah atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sesungguhnya musibah yang menimpa kita, menimpa saudara-saudara kita, bisa jadi yang pertama adalah merupakan ujian dari Allah, sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya mursalin, pada para nabi dan para rasul, para orang-orang soleh, wali-wali Allah dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya dan beliau lulus dalam ujiannya. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan musnahnya harta benda, anak-anaknya dan juga penyakit-penyakit yang menaun, namun beliau juga lulus dalam ujiannya.
Orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diuji untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kategori musibah yang merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan setengah-setengah. Artinya ibadah dia jalankan, maksiat juga tetap dijalankan. Sholat ia lakukan, tapi perjudian juga dia laksanakan. Ibadah kepada Allah dilakukan, akan tapi dia masih sering menyeleweng daripada ajaran-ajaran dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang seperti ini ditegur oleh Allah agar tidak terlalu jauh dalam penyelewengannya, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun akan berlaku kepada orang-orang sekitarnya ketika melihat suatu kemaksiatan yang dilakukan akan tapi tidak mengingatkan, maka itu juga akan ditimpakan azab kepada mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna ay yughayyirunahu wa la yughayyirunahu illa ammahumullahu bi'adzabin qabla ay yamutu." Tidak ada suatu kaum dan komunitas masyarakat yang mereka itu soleh-soleh, akan tetapi ada satu saja orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan dan kaum itu mampu untuk mencegahnya, untuk merubahnya, akan tetapi mereka tidak peduli, tidak merubahnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan azab kepada seluruh kaum tersebut. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang duduk-duduk di bawah pohon. Maka ketika beliau duduk ini, ada seekor semut yang menggigitnya. Maka Nabi Musa terasa sakit, kemudian dilihatnya semut itu ternyata naik ke atas pohon. Maka ditemukan di situ sarang semut yang begitu banyak semut bersarang di sana. Maka Nabi Musa kemudian mengambil tongkat, dipukullah sarang semut tersebut, maka mereka berjatuhan korban. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, begitulah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada suatu kaum. Satu yang berbuat tapi yang lain tidak mengingatkan dan tidak merubahnya, maka azab Allah akan ditimpakan kepada semuanya." Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Satu semut yang menggigit, akan tapi semuanya akan terkena. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin, adalah musibah yang termasuk kategori azab atau murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu azab yang berlaku bagi orang-orang kafir yang menolak agama Islam, yang mendustakan Rasul-Rasul Allah, mendustakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ditimpa azab karena murka Allah, dan itu bukan merupakan teguran atau ujian, tapi merupakan bencana atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunianya mereka ditimpa azab, dan di akhiratnya juga mereka akan kembali diazab dengan berlipat ganda azab yang sangat pedih. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, telah terjadi begitu banyak azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat atau kaum-kaum terdahulu. Di antaranya kaum Nabi Nuh didatangkan banjir bandang, kemudian semua manusia habis saat itu kecuali yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Lut alaihissalam juga kaumnya yang melakukan homoseks juga diazab oleh Allah sehabis-habisnya, sehancur-hancurnya. Kemudian nabi-nabi yang lain, Fir'aun laknatullah alaih, juga ditenggelamkan dalam Laut Merah. Itu adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemurkaan Allah terhadap mereka yang membangkang terhadap aturan-aturan dan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, apa yang menimpa kita dan saudara-saudara kita mudah-mudahan digolongkan
yang pertama atau yang kedua, ujian maupun teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan segera mungkin kita akan kembali kepada aturan dan perintah-perintah Allah, sehingga walaupun di dunia kita diuji oleh Allah, namun nanti di akhirat nanti akan menjadi golongan hamba-hamba yang tetap beruntung dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.